kasih, Engkau tidak pernah lelah berbicara bagi setiap kami. Engkau mendekap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Meskipun kami seringkali terjatuh, namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata dan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Pujian penyembahan sudah kami naikkan. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus, jamah setiap kami, biar setiap firman yang kami dengar itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dobrak setiap kekerasan hati, bongkar setiap idealisme pemikiran. Kami mau merenungkan firman Tuhan dari sudut pandang Tuhan yang penuh kasih buat setiap kami. Kami mau terima itu. Dan dengan kekuatan Roh Kudus kami mau menghidupi firman. Urapi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami berkonsentrasi penuh. Hati kami siap diubahkan, dilawat. Berdoa buat setiap hamba-Mu Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu Bapak Pembina yang menyampaikan firman. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan isi hati Tuhan yang penuh dengan kuasa, menjamah, melawat, menegur, mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bicaralah buat kami pribadi lepas pribadi. Tuntun kami untuk mengerti isi hati-Mu, dan kekuatan daripada Tuhan menyertai kami untuk kami menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini taruh di situ. Oke. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali Tuhan menganugerahi kita satu waktu, satu kesempatan, kekuatan dan kesehatan, sehingga kita ada dan kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Pujian sudah kita naikkan, ya. Ibu Bapak Saudara terkasih, kalau kita renungkan hari-hari ini, kita mendengar, diingatkan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Yaitu apa? Untuk menebus kita, memperdamaikan kita antara manusia dengan Allah Sang Penciptanya, melalui korban penderitaan Yesus Kristus, sampai Dia mati di kayu salib, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Lalu sekarang kita akan masuk di dalam babak berikutnya. Bagaimana relasi kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, apakah kita juga sudah diperdamaikan dengan sesama kita? Kita mau berbicara tentang relasi kita dengan sesama kita, dengan umat manusia. Jika antara kita dengan Allah diperdamaikan oleh kuasa kasih-Nya, bagaimana sikap hidup kita, relasi horizontal kita dengan sesama? Nah, maka sebab itu pada kesempatan petang hari ini saya ingin menyampaikan satu tema atau judul, yaitu nasihat untuk membangun kesatuan. Ada nasihat-nasihat, kita perlu mengambil dan memperhatikan nasihat-nasihat yang narasumbernya betul-betul dapat kita pertanggungjawabkan. Membangun kesatuan berbeda dengan membangun persatuan. Kalau orang membangun persatuan, cukup seragamnya aja sama, logonya sama, warnanya sama. Persatuan sepak bola begitu ya misalnya ya, itu persatuan. Tetapi jika hal membangun kesatuan, ini berbeda, lebih dalam, lebih tajam dibanding dengan hanya sekedar membangun persatuan. Maka persatuan dan kesatuan itu punya nilai yang sangat jauh berbeda. Nah, sebab itu kita akan menggali nilai-nilai yang tinggi ini. Nasihat untuk membangun kesatuan, ya. Kita akan lihat sebagai pembuka di dalam Filipi 2 ayatnya yang pertama, ya. Filipi 2 ayat yang pertama.
Dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar, kita mengerti, tetapi di sana syarat dengan petunjuk-petunjuk tuntunan kehidupan, bahkan nasihat-nasihat bagaimana caranya kita menjalani hidup ini. Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi agar perhatikan, dalam Kristus ada nasihat. Namanya nasihat ya, harus diperhatikan dengan saksama, harus ditangkap dengan pemahaman dan pengertian. Rasul Paulus katakan, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ada penghiburan kasih. Kira-kira orang dalam suasana seperti apa yang memerlukan penghiburan? Udah barang tentu ya. Orang dalam kesusahan, orang dalam kegelisahan, orang dalam kebingungan, perlu penghiburan yang bersifat kasih, yang berdasar kasih. Orang dalam stres, dalam tekanan, tidak cukup hanya dihibur melalui tontonan lawak misalnya ya, atau refreshing. Wah, kita liburan ya, kemana refreshing? Apalagi kemarin ini kita melihat di berita-berita bagaimana terjadi kemacetan yang begitu panjang untuk mencapai tujuan kampung halaman. Maksud tujuannya untuk mencapai dan bertemu dengan keluarga, tapi harus melalui perjuangan yang begitu panjang, ya, melalui proses kemacetan dan lain sebagainya. Kenapa ditempuh? Karena sudah 2 tahun nggak pulang kampung, gitu kan ya. Tujuannya apa? Pengen ketemu, berelasi dengan siapa? Dengan sanak saudara yang di kampung halaman. Jadi kalau demikian, ibu bapak saudara terkasih, kita harus jujur bahwa memang kita merindukan persekutuan, membutuhkan kesatuan di dalam hidup berelasi dengan sanak keluarga, dengan saudara-saudara. Maka daya tariknya itu terbukti. Banyak orang pulang kampung untuk bertemu dengan orang tua, bersilaturahmi dengan semua. Itu yang diperlukan, yaitu penghiburan kasih. Lalu ada juga persekutuan roh. Nah, ini penting ibu bapak saudara terkasih. Rasul Paulus menekankan nasihat ini ditujukan untuk orang-orang yang di dalam persekutuan roh besar, persekutuan roh Allah. Ini artinya ditujukan nasihat ini kepada orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Sebab di dalam nasihat ini nanti akan diberikan petunjuk apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari, apa yang harus diperhatikan. Itu menjadi garis bawah bagi kita semua. Bagi orang di luar Tuhan berbeda, standarnya berbeda. Ya, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ada kasih mesra yang mendorong untuk satu sama lain saling merekat, saling mendekat. Dan juga ada belas kasihan, peduli satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Saya tuliskan sana, nasihat untuk membangun kesatuan di antara anggota keluarga. Ini kita akan melihat nasihat untuk membangun kesatuan di antara anggota keluarga. Karena apa? Terlalu banyak, terlalu sering kita selalu mendengar persaingan, dan persaingan. Hampir di dalam semua sisi kehidupan. Yang dibangkitkan, bersaing dong. Semangat dong. Jangan kalah dong. Hayo maju terus dong. Itu yang sering kali kita dengar.
di luar firman Tuhan. Di dalam bisnis harus bersaing. Di dalam tim, satu bendera perusahaan punya tim. Di dalam tim satu bendera perusahaan pun terjadi persaingan, dan memang itu dibangkitkan supaya apa? Pencapaian target. Coba perhatikan. Semua itu bersaing. Tetapi kita saat ini sedang diperhadapkan dengan nasihat daripada firman Tuhan. Mari membangun kesatuan, bukan persaingan. Itulah bedanya, Ibu Bapak Saudara terkasih. Jadi jangan heran ketika kita melihat firman Tuhan, kita melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lihat, dengar, dan terjadi di luar sana, di luar firman Tuhan. Inilah nasihat untuk membangun kesatuan di antara anggota keluarga, ya. Kesatuan di dalam kasih mendatangkan sukacita. Nah, ini. Kesatuan di dalam kasih mendatangkan sukacita. Ada orang bilang, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Nah, begitu kan ya. Makan gak makan, jenis makanan gak jadi masalah. Yang utama adalah kumpul. Yang utama adalah persekutuan. Nah, itu pemahaman orang-orang tua kita, ya. Saya lahir tahun 61, ya. Tetapi kaum milenial lahir tahun 90-an berbeda. Biar gak kumpul, yang penting kita bisa say hello lewat WhatsApp, ya, lewat gadget kita. Makanya berbeda sekarang. Orang itu gak usah bertemu sekarang. Kita masing-masing aja tuh bisa dengan teknologi. Mereka pikir itu. Tetapi sesungguhnya kita dicipta Allah sebagai makhluk sosial. Harus berinteraksi. Harus berinteraksi. Gak bisa kita nyaman sendiri di kamar, ketawa ketiwi sendiri, ya. Itu nanti kalau ketawa ketiwi sendiri, orang bisa menilai, ini kenapa ini ketawa, ada apa ini, ya. Tetapi sekarang tren sedang model seperti itu. Maka ketika kita kembali kepada nasihat firman Tuhan, kesatuan di dalam kasih mendatangkan sukacita. Ya, di dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ini Rasul Paulus, Rasul Yesus Kristus. Dia katakan sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, inilah. Ya, kalau tim sepak bola, dia punya satu tujuan, golnya. Kita bawa bola, golkan gawang lawan. Kan begitu ya? Itu tim sepak bola. Setelah selesai di lapangan, bubar masing-masing lagi. Itulah persatuan. Berbeda dengan kesatuan. Kesatuan di dalam ikatan kasih adalah kesatuan yang mendatangkan sukacita. Rasul Paulus katakan dengan ketulus ikhlasan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Bu Bapak Saudara terkasih, saya yakin ini bukan hanya kalimat kata Rasul Paulus, tetapi juga sesungguhnya para orang tua mendambakan anak-anaknya hidup dalam satu kasih, satu pikir, satu tujuan. Amin. Para orang tua, baik yang ada di sini juga yang ada di rumah. Ketika orang tua melihat anak-anak sehati sepikir, melihat anak-anak kompak bersatu, di sana timbul sukacita daripada orang tua. Perhatikan. Persatuan dilandasi oleh kasih. Persatuan yang dibangun oleh kasih menciptakan sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Puji syukur pada Tuhan. Ini hal yang penting. Dan kita juga harus paham bahwa kesatuan itu tidak ujuk-ujuk, tidak semena-mena, tidak instan timbul begitu saja. Tetapi namanya kesatuan harus dibangun.
Kalau kita tidak memperhatikan pentingnya kesatuan, maka banyak orang tua pun tidak menanamkan nilai-nilai yang membawa anak-anak kita menjadi satu, menyatu, memiliki pemahaman yang sama. Mudah nggak ya orang tua membangun kesatuan bagi anak-anaknya, khususnya adik kakak bisa kompak gitu. Mudah nggak? Ya, ini menjadi perenungan. Lalu bagaimana cara membangunnya? Ya mulailah suami istri membangun kesatuan di dalam ikatan kasih. Ibu bapak terkasih, ketika anak-anak melihat teladan orang tua yang saling mengasihi, saling menerima, saling memperhatikan, maka anak itu bisa meneladani. Oh, begitu ya, membangun kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi kita juga mulai menyadari membangun kesatuan di dalam keluarga. Dimulai dari mana? Relasi orang tua suami istri itu harus di dalam ikatan kasih. Ketika suami istri kompak harmonis, anak-anak tuh melihat apa yang dilakukan oleh orang tua, bagaimana relasi suami istri, sehingga di sanalah mereka dapat merasakan satu kesatuan, satu relasi yang indah dan harmonis. Mari kita bangun. Puji syukur kepada Tuhan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, ya, yang harus diperhatikan dan dilakukan. Bukan cuma diperhatikan untuk tahu, teorinya tahu, tapi kalau tidak dipraktekkan, ya kita tidak bisa menikmati kesatuan di dalam kasih. Yuk kita lihat di dalam Filipi 2 ayatnya yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini poin yang harus dilakukan. Untuk apa? Untuk membangun relasi itu. Kalau kita tidak membangun relasi yang indah itu tidak pernah terjadi. Jangan mimpi. Orang berpacaran aja seringkali bisa putus cinta di tengah jalan. Kenapa? Ya karena sulit. Karena ketidakcocokan. Begitu kan ya. Dan memang sekarang banyak anak-anak muda ini cari pasangan tuh yang cocok. Oh, hobinya sama. Kesukaan warnanya sama, seleranya sama, makanannya sama. Pokoknya sudah cocok sama itu. Kalau sudah cocok, apa lagi? Apakah itu standar? Kadang-kadang saya berpikir justru mestinya terbalik. Banyaknya ketidakcocokan, lalu kita evaluasi. Mampukah kita menerima ketidakcocokan itu? Mampukah kita menerima perbedaan-perbedaan itu? Karena sesungguhnya pribadi seorang pria dengan seorang wanita itu jelas berbeda. Postur tubuhnya juga berbeda. Fungsinya pun berbeda. Lalu kita mau sama-sama cari yang cocok. Ya susah lah. Tetapi seringkali ya terjadi perbedaan itu. Justru dimulai makin banyak perbedaan, makin kita renungkan, mampukah aku menerima dia? Mampukah aku menyesuaikan diri dalam berbagai perbedaan ini? Makin banyak perbedaan, makin kita bisa saling menerima. Itulah satu keindahan. Seperti jari ini, 5 jari ini berbeda bentuk, berbeda ukuran. Tapi coba di dalam 5 jari ini semua sama seperti jempol. Bayangkan, kebayang ya. Coba ya. Ini jari kita ini beda-beda nih. Sekarang kalau misalnya sama semua bentuknya seperti jempol, indah nggak? Tim, indah nggak tim kalau semua sama seperti jempol? Ya,
Kenapa ini ada yang panjang, ada yang pendek? Itulah perbedaan. Tetapi kita ketika disatukan menjadi satu keindahan. Nah, itulah kesatuan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita tidak menuntut orang harus sama, tetapi justru kita mulai belajar bisa menerima perbedaan. Caranya tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, ini menggeser kepentingan pribadiku. Itu pertama. Kedua, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Wah, ini menjadi teguran buat kita. Biasanya bapak-bapak lebih ingin dihargai, dihormati, walaupun kadang-kadang salah, tapi tetap harus dianggap benar. Nah, inilah yang harus kita belajar. Singkirkan kepentingan sendiri dan singkirkan keinginan hayang kapuji. Tetapi sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini teladan yang Kristus lakukan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Dia yang menjadi juru selamat kita. Dia tuh raja di surga tuh. Di hari Natal kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Lahirnya di mana? Kim, di mana kelahirnya Yesus, Kim? Yesus lahir di mana, Kimi? Di Bethlehem, di kandang domba. Dia tuh raja. Tetapi raja mau lahir ke dalam dunia, datang ke dalam dunia, lahir di kandang. Itulah bentuk menggeser kepentingan pribadi dan mau merendahkan diri. Mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba, sampai mati di kayu salib. Itulah teladan Kristus. Jadi kalau kita sebagai umat tebusan Tuhan sudah ditebus, mari kita hidupi jalan Sang Penebus kita. Mari kita hidupi, teladani apa yang penebus kita lakukan, sehingga di dalam menjalani hidup kita setelah kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus, itu ada panduan-panduannya. Nah, kalau kita mau kesampingkan panduan-panduan ini, apa bedanya kita sudah lahir baru di dalam Kristus dengan yang bukan? Tidak ada lagi bedanya. Ini loh, Ibu Bapak Saudara terkasih, yang kita mau jadikan tolok ukur, standar, nasihat. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Ini yang harus dilakukan dan diperhatikan. Di dalam Filipi 2 ayat yang keempat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini caranya. Ini kiat-kiat membangun relasi yang harmonis suami dan istri. Mulai dari situ. Kalau dari sini kita bisa terbiasa dan terbangun, saya yakin kehidupan kita menjadi terang. Relasi kita menjadi terang. Berbeda ya, kalau kita nonton sinetron ya. Namanya orang sedang bersinetron, bersandiwara. Mereka sepertinya mesra, walaupun sebetulnya bukan pasangannya, tapi mereka bisa pura-pura jadi begitu mesra. Ya, ini mengagumkan bukan? Lo lihat sinetron-sinetron tentang percintaan. Mereka tuh sebetulnya bukan tidak ada ikatan cinta kasih. Tetapi ketika dimainkan di dalam film, ketika mereka bersandiwara, begitu suksesnya mereka bisa menampilkan seperti begitu akrabnya. Itulah dunia panggung sandiwara. Tetapi
Tapi kita nggak mau hidup dalam pola sandiwara. Kita mau hidup dalam dunia nyata. Nah inilah. Maka ada yang harus diperhatikan. Dan ada yang harus dilakukan. Saya tuliskan juga, waspadalah dan berjaga-jaga. Waspada dan berjaga-jaga. Hati-hati. Ini zaman now. Ini zaman yang sudah begitu maju. Ada yang harus diwaspadai dan diperhatikan terkait dengan konteks kesatuan di dalam keluarga. Ini harus hati-hati. Jangan sampai tampilnya seperti akur ya, padahal penuh dengan pergumulan, penuh dengan percekcokan. Harus jaga. Nah, Rasul Paulus juga memperingatkan di dalam ayat yang lain kepada jemaat yang lain. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Berbunyi demikian. Janganlah kamu sesat. Bukan yang ini ya. 1 Korintus 15 ayat 33, slide sebelumnya. Nah ya, paling bawah ya, oke. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita tahu ayat ini. Mungkin pun kita sudah hafal. Perhatikannya. Pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, apakah timbul seketika? Halo? Seketika atau tidak? Sesuatu yang menjadi kebiasaan, apakah timbul seketika? Tentu tidak. Kebiasaan yang baik berarti kebiasaan yang ditanamkan dari kecil. Itu sudah terbiasa baik. Kenapa sudah besar kenal sama si orang baru, kenal baru sebulan, tiba-tiba jadi berubah? Bisa nggak berubah? Oh bisa. Banyak orang tuh, aduh, kenapa ya? Anak itu dulu mah dituntun ke gereja teh mau. Nurut, disuruh belajar mau. Ini, nurut, pokoknya mah bager budak teh. Ayo nah geringan jadi gitu. Nah, itu ibu bapak saudara terkasih. Itu satu kerugian. Jika sesuatu yang baik berubah jadi tidak baik, itu satu kerugian. Nah, ini kembali diperingatkan oleh Paulus. Kenapa bisa terjadi perubahan itu? Karena salah bergaul. Nah, ya pergaulan yang salah menjadikan kebiasaan yang sudah baik, ditata begitu baik, tiba-tiba berubah jadi tidak baik. Ini merupakan satu penyesalan tersendiri bagi orang tua. Saya yakin orang tua tuh bisa aduh, bagaimana ya kalau jadi demikian. Nah, ini yang harus diperhatikan saat-saat ini. Sebab begitu mudahnya orang tuh bergaul dengan apa? Dengan dunia mudahnya bergaul dengan informasi yang tidak kita kenal. Tiba-tiba mereka dapat informasi yang begitu baik. Bisa loh tiba-tiba mereka tuh dari sekolah minggu rajinnya. Sekarang tuh tiba-tiba bisa bergaul, bicara dengan makhluk halus. Ya, bisa. Banyak orang yang terjadi demikian. Nah, kalau begitu, bukankah itu menunjukkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik? Pemahaman yang buruk merusak pemahaman yang baik? Pengaruh yang buruk bisa merusak pengaruh atau pemahaman yang baik. Jadi, yang tadinya baik pun bisa jadi rusak karena pengaruh yang tidak baik. Hari sebab itu, kita harus menjaga, waspada, agar apa yang sudah tertanam baik dalam pemikiran kita jangan sampai tercemari oleh pengaruh-pengaruh buruk. Ini yang harus diperhatikan. Dan bagaimana solusinya jika
Sudah terlanjur. Ya. Karena banyak di luar sana berita orang tua, aduh sedih ya. Anakku tadinya baik, sekarang pergaulannya jadi tidak baik. Dari kecil tidak pernah merokok, sekarang jadi perokok. Dari kecil tidak pernah narkoba, sekarang ketahuan dan ketangkap jadi narkoba. Dari kecil hidupnya berkenan menyenangkan orang tua, sekarang aduh hamil di luar nikah. Itu menjadi beban semua. Itu menjadi masalah tersendiri. Ini menjadi satu duka cita bagi orang tua. Bagaimana kalau hal itu terjadi? Bagaimana jika sudah terlanjur? Pengaruh-pengaruh buruk merusak, mengganggu kehidupan suami kita, mengganggu kehidupan istri kita, mengganggu kehidupan anak-anak kita, mengganggu kehidupan keluarga kita. Bukan tidak mungkin. Bisa saja terjadi. Kalau kita tidak waspada dan berjaga-jaga. Kita akan melihat satu peristiwa yang terjadi di dalam firman Tuhan. Peristiwa anak terhilang yang kembali pada bapaknya. Ya. Di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai dengan 22. Ini peristiwa anak terhilang yang kembali kepada bapaknya. Kita semua tahu bahwa anak bungsu ini datang kepada bapaknya. Minta hak warisnya. Sebelum bapaknya meninggal, sebelum bapaknya membuat surat wasiat, anak ini sudah datang terlebih dahulu minta bagiannya, minta warisannya. Benarkah cara demikian? Santunkah cara demikian? Tentu kita bisa menilai tidak. Jadi kita bisa melihat si bungsu ini punya karakter yang kurang ajar terhadap orang tuanya. Nah, kita akan lihat ya, baca di dalam Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini tindakan sang ayah. Tindakan sang ayah terhadap anak bungsu yang pernah kurang ajar. Yang minta hak waris sekalipun ayahnya masih hidup. Anak ini sudah minta hak waris. Tujuannya apa? Dia pergi jauh dari orang tuanya, berfoya-foya dengan teman-temannya. Ini membuktikan anak bungsu ini terpengaruh pergaulan yang tidak baik. Ini yang terjadi. Jadi si bungsu ini pergi. Ayahnya memberikan bagiannya. Kenapa? Karena sudah diminta. Karena sudah dituntut. Tidak diceritakan secara detail apakah ayahnya mula-mulanya tidak memberikan, apakah ayahnya mula-mula tidak mengizinkan, apakah ayahnya mula-mula memberikan nasihat, tidak dituliskan. Tetapi yang jelas kita tahu, ketika anak itu pergi, sang ayah tetap menanti untuk anak itu kembali. Jika pergaulan buruk sudah merusak pergaulan yang baik, ini yang harus dilakukan. Sang ayah, kepala rumah tangga, kepala keluarga, imam dalam keluarga, dalam hal ini sangat bertanggung jawab. Dari sebab itu dikatakan, maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Bangkitlah ia. Ia yang dimaksud di sini adalah anak itu, si bungsu itu. Dan pergi kepada bapaknya, pulang ke rumahnya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya mencermati. Sudah barang tentu ya, lain rupanya, lain wajahnya, lain pakaiannya ketika dia berangkat meninggalkan ayah, dan ketika dia kembali berjumpa dengan ayahnya, ketika dia kembali dan ayah melihat dari jauh, sudah sangat berbeda penampilannya. Itu sudah pasti. Tetapi karena ikatan kasih,
ayah itu tahu, dia memperhatikan dari jauh. Inilah kasih Bapa. Ya, jadi kalau demikian kita bisa melihat Bapa yang begitu mengasihi anak, tetapi ketika anaknya terkena pergaulan yang tidak baik, ini yang terjadi. Si bungsu itu jadi begitu kurang ajar. Tetapi ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus ada persekutuan dengan Roh. Di dalam Kristus ada kasih mesra. Di dalam Kristus ada belas kasihan. Inilah yang dimiliki oleh Bapa. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, ya kembali ya, kita temukan keuntungannya ketika kita menjadikan standar firman Tuhan sebagai kenasehat kita, menasihati kita. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita tahu ya, profesi atau pekerjaan anak itu di rantau sana apa? Dia itu hanya sebagai penjaga babi. Dia itu hanya sebagai penjaga babi, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kebayang dah baunya seperti apa. Tetapi ia merangkul, dia mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Di dalam ayat yang ke-21, ya, kita kalau sama-sama perhatikan, kita bisa melihat kesadaran anak itu akan dirinya yang berdosa. Kenapa bisa sadar? Karena dia pernah merasakan cinta kasih yang begitu baik di dalam keluarganya. Anak itu bisa sadar akan kesalahannya karena dia merasakan kasih yang begitu luar biasa terjadi dalam rumah tangganya. Sehingga apa? Anak itu bisa kembali. Anak itu bisa sadar, Ibu Bapak Saudara terkasih. Ini dampak pengaruh. Jika relasi dalam keluarga baik, tetapi tidak menutup kemungkinan jika anak ini terkena pergaulan yang jahat. Hati Bapak harus rela kembali menerima anak yang terhilang itu. Ini tidak mudah. Tetapi Bapak itu bisa menerima anak ini karena dia memiliki belas kasihan. Karena dia punya cinta kasih. Dan anak itu memiliki kesadaran diri. Aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi menunjukkan ya, sikap anak itu pun dalam pertobatan. Dia kembali dalam pertobatan. Di dalam ayat yang ke-22, kita lanjut. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah, bawa kembali jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatunya pada kakinya. Kita tahu kelanjutannya bahwa ayah itu menerima dia. Setelah anaknya mengakui akan dosanya. Aku berdosa terhadap surga dan juga terhadap Bapa. Aku berdosa terhadap yang di atas dan juga terhadap relasi, terhadap sesama manusia yang statusnya adalah orang tuaku. Dahsyat. Ini kesadaran timbul karena sesungguhnya anak itu dibina di dalam satu relasi harmonis di dalam keluarga. Tetapi dia terjatuh karena pengaruh pergaulan yang salah. Ini kita perhatikan. Jadi memang daripada kita harus mengalami seperti yang terjadi relasi ayah, bapak dengan anak yang terhilang ini. Lebih baik
kita jaga, ciptakan kesatuan relasi di dalam keluarga. Amin. Orang banyak bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengobati itu biayanya mahal. Udah pakai biaya juga harus mengalami sakit. Tetapi tetap firman Tuhan memberikan solusi. Karena banyak yang terjadi. Banyak mengalami salah bergaul, menerima pengaruh yang salah. Jangankan anak, suami pun bisa terpengaruh oleh hal-hal yang salah. Istri pun bisa terpengaruh oleh hal-hal yang salah. Tetapi sesalah dan seburuk apapun, hati kasih, belas kasih itu harus ada. Agar terjadi penerimaan, terjadi pemaafan, terjadi pemulihan di dalam rumah tangga. Puji Tuhan. Target yang harus dicipta yaitu terciptanya kesatuan. Slide yang terakhir. Ini targetnya yang harus dicipta, yang harus dicapai, yaitu terciptanya kesatuan. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini nasihat daripada Paulus. Hendaklah dalam hidupmu bersama, dalam komunitasmu, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus yang adalah juru selamat kita. Ini yang harus kita perhatikan. Pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus. Mari kita tularkan pikiran dan perasaan Kristus. Caranya apa? Dengan bersekutu dalam firman-Nya. Kita akan lihat keuntungannya jika terciptanya kesatuan. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini kesatuan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ini. Jika target kesatuan itu betul-betul tercipta. Artinya bagaimana kita bisa menciptakan kesatuan? Pahami, mengerti, perhatikan, lakukan nasihat firman Tuhan. Maka kita dapat menikmati satu keindahan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dalam bersama dengan rukun. Kesatuan itu satu keindahan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi berkat itu dicari atau dikirim? Hah? Di dalam ayat ini berkat itu dicari atau dikirim? Dikirim. Diperintahkan Tuhan, kat berkat, kirim. Wah, ya. Keluarga Pak David, kirim. Keluarga Pak Andri, kirim. Keluarga Pak Yusa, kirim. Keluarga yang lain yang di rumah keluarga Pak Martin, kirim. Itu berkat tuh dikirim, nggak perlu dicari. Sebab Dia yang memberikan nasihat punya hati penuh belas kasih. Sudah terbukti. Di mana terbukti? Rela mati di kayu salib. Bangkit menunjukkan kemenangannya. Naik ke surga. Menurunkan Roh Kudus. Menyediakan tempat bagi kita. Sehingga kesanalah berkat Tuhan. Kesanalah, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat. Berkat apa? Berkat apa? Kehidupan untuk selamanya. Berkat kehidupan. Wow. Begitu
begitu luasnya ya. Jaminan kehidupan itu ada jika berkat itu menyertai kita. Kehidupan sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekarang orang masih bertanya, pandemi ini berhentinya sampai kapan ya? Kok ada lagi penyakit-penyakit yang baru? Kita tidak perlu tanya sampai kapan berhentinya, berakhirnya kesusahan ini. Tetapi kita perlu tahu satu jaminan Tuhan. Berkat kehidupan itu sumbernya dari Tuhan. Berkat yang menjamin kita hidup. Baik kehidupan dalam dunia ini, sampai kita kehidupan di surga yang mulia. Itu semua disediakan Allah. Itu semua menjadi jaminan bagi kita semua. Puji Tuhan. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, perenungan firman Tuhan ini menjadi pembelajaran peringatan bagi kita. Mari kita perhatikan dan lakukan apa yang Tuhan nasihatkan bagi kita. Shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita, masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami sama-sama renungkan. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu biar terus berbicara memberkati kami semua. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita, ya, untuk kita memiliki hati dan pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Setiap hari Rabu kita ada worship night, ya, pukul 19 di room Zoom yang sama seperti yang Bapak Ibu ikuti. Dan jika Bapak Ibu ingin mengikutinya secara onsite atau secara langsung, boleh langsung menghubungi WhatsApp ke nomor saya, ya, karena kita mulai membuka untuk worship night untuk beberapa jemaat yang bisa bergabung hadir secara langsung. Yang kedua, untuk recording ibadah dapat disaksikan kembali di dalam YouTube channel Jerusalem Community Church. Dan setiap hari Sabtu, saudara, akan diadakan GCC Kids, ya, ibadah anak, ya, melalui Zoom sama seperti room Zoom yang saudara ikuti. Dan juga kita mulai mengadakan setiap 1 bulan sekali pertemuan secara onsite. Untuk minggu yang akan datang kita akan laksanakan secara onsite tanggal 21 bulan Mei tahun 2022 pukul 15, ya, di Komplek Permata Indah J27. Buat Bapak Ibu yang memiliki saudara atau anak cucu, boleh, ya, ikut bersama-sama dalam ibadah GCC Kids ini. Dan yang terakhir, untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransferkan ke rekening BCA dengan nomor 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu, kami merasakan Tuhan menjawab, Tuhan menegur. Dan dengan kekuatan Roh Kudus kami mau menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Memberkati Bapak Pembina yang sudah menyampaikan firman begitu jelas buat kami. Urapan Tuhan terus nyata, memperlengkapi kerohanian beliau terus bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan terus bertumbuh dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab pelayanan sebagai orang tua, sebagai gembala pembina. Urapan Tuhan nyata untuk hamba-Mu Bapak Pembina. Terima kasih secara khusus berdoa untuk perjalanan Bapak Pembina sebentar ini menuju Kota Malang. Tuhan yang jaga, lindungi, sertai perjalanan pergi, perjalanan pulang, tidak kurang suatu apapun. Perlindungan, penjagaan Tuhan hadir menyertai perjalanan Bapak dan Ibu Pembina. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah masalah pergumulan yang begitu pelik. Kami berdoa urapan Tuhan turun untuk para pemimpin kami. Lawatan Tuhan turun, biarlah damai sejahtera Tuhan melawat bangsa dan negara kami. Setiap keputusan yang diambil merupakan bagian dari rangkaian Tuhan untuk memulihkan
Tuhan Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk komunitas kami Jerusalem Community Church. Terus bawa komunitas ini semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, bertumbuh dalam pengalaman pribadi akan Tuhan, semakin antusias untuk bersaksi, semakin tekun dengan penuh sukacita, dengan pengertian yang benar. Kami mau menghidupi firman-Mu setiap hari, dan dengan kerelaan yang datangnya daripada Tuhan, kami mau membagi hidup kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, kami berdoa buat keluarga Pak Daniel yang masih dalam wisata Tuhan. Tuhan yang jaga, lindungi, sertai juga setiap kami yang mungkin dalam kondisi terganggu kesehatan tubuh kami, ada masalah keuangan, masalah ekonomi di tengah keluarga kami, masalah hubungan. Engkau yang tahu, Engkau yang pulihkan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari saudara kita tadahkan tangan, kita terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela dengan penuh sukacita menjadi pelaku firman ada dalam hidup kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, komunikasi di tengah keluarga di dalam nama Yesus Tuhan yang pulihkan. Memberkati pekerjaan, memberkati studi, memberkati pergaulan, memberkati masa depan, memberkati kesehatan perekonomian. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, pelayanan, semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk kelola itu semua dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Tuhan dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.